Kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur itu Allah memasukkan kita ke dalam hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah berjanji bagi hamba-hamba yang bersyukur itu akan senantiasa mendapat nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Bersalawat kita ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai bertemu dan mendapat syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, Rasul yang terbaik yang pernah diutus Allah, makhluk yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan nista dan dosa. Apapun hebatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia tetap juga manusia. Sebagai manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beraktivitas selayaknya sebagaimana manusia. Namun ada beberapa perbedaan. Sebagai manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti membutuhkan tidur. Cuma bedanya tidur Rasul dengan tidur kita itu sedikit. Kalau Rasul itu tidurnya cuma sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Sebagai manusia, Rasul itu makan. Rasul itu makan, makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Beliau juga selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kerap kali dalam berinteraksi itu beliau menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa juga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika berkumpul sering melakukan candaan-candaan dengan sahabat-sahabatnya. Pernah suatu ketika seorang nenek yang sudah merasa tua, umurnya tak panjang lagi, ngadu kepada Rasul. Dia merasa semenjak masuk Islam dia tinggalkan kelakuan-kelakuan jahiliyahnya. Dia kerjakan apa yang disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia melapor, ya Rasulullah, barangkali umurku sudah tidak panjang. Seluruh aktivitas kejahilian itu sudah aku tinggalkan semenjak aku tahu Islam. Apakah dengan amalan yang selama ini aku kerjakan aku masuk surga ya Rasul? Rasul jawab dengan entengnya, nenek-nenek gak ada yang masuk surga. Mendengar jawaban dari Rasul ini, si nenek pulang nangis tersentuh. Rasul mendatanginya sambil mengingatkan kepada nenek, nenek mungkin nenek masuk surga, tapi tidak dalam bentuk nenek-nenek, karena di surga itu tidak ada orang tua, semua kembali muda.
Ini bentuk kelakar Rasul, bahwa dalam kehidupannya dia manusia paripurna, dia manusia luar biasa, tapi sebagai manusia dia layaknya seperti kita. Pernah juga ketika sedang kumpul-kumpul dengan para sahabat, ada makanan, ada minuman. Makanan pada saat itu kan tidak jauh-jauh dari rumah. Setiap kali sahabat-sahabat Rasul makan, kurma bijinya itu diletakkan di depan masing-masing. Orang yang di sebelah Rasul, sahabatnya ini agak usil. Dia makan juga kurma itu, tapi bijinya diletakkan di depan Rasul. Habis pertemuan tadi, dia pun cerita, bilang, di depan Rasul dia ngomong, Rasul kita doyan kali sama kurma. Sahabat yang lain kan heran, kenapa kalian ngomong gitu? Ya tengoklah, bijinya kan paling banyak Pak Rasul. Marah ke Rasul? Tidak. Rasul jawab enteng saja, biarlah ketimbang kamu makan kurma sebiji-bijinya, kata Rasul. Dalam kehidupan keseharian sehari seperti ini, Rasulullah SAW sering memasukkan ajaran-ajaran Islam. Berkumpul ya, bercanda. Masyurul muslimin rahimahullah. Suatu ketika Rasul dan para sahabat sedang duduk sama, Rasul bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkumul yawma shahima. Siapa di antara kamu yang hari ini masih menjaga puasanya? Ini kejadian pagi. Man asbaha minkum. Siapa yang pagi ini masih berpuasa? Hadis ini dipastikan tidak turun pada bulan Ramadan. Dari sekian banyak sahabat Rasul bersama beliau, Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menjawab, Ana ya Rasul, saya ya Rasul. Kemudian Rasul pun bertanya kali kedua, Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ini di antara kamu sudah memberi makan orang miskin? Dari sekian orang sahabat, Abu Bakar lebih cepat dia menjawab, Ana ya Rasul, saya ya Rasul. Pertanyaan yang ketiga, Man ada minkumul yawma maridah. Siapa yang kalian hari ini sudah menjenguk saudaramu yang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menjawab, Ana ya Rasul. Pertanyaan yang keempat, ketika Rasul dan para sahabat sedang kumpul-kumpul itu, Rasul pun bertanya, Man tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kamu yang hari ini sudah menyelesaikan fardu kifayahnya jenazah? Artinya tadi ada sahabat yang meninggal. Lagi-lagi Abu Bakar lebih dahulu menjawab dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Anak Rasul jawab, Abu Bakar As-Siddiq. Man ijtima'at hadhihi al-khisal fi rajulin illa dakhala jannah. Kalau ada 4 poin ini dilakukan siapapun dia orangnya, kata Rasul, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban ini dapat kita petik bahwa untuk menuju surga salah satu yang harus kita lakukan 4 hal dalam waktu yang berdekatan: puasa,
ngasih makan orang miskin, menjenguk orang sakit, menyelesaikan fardu kifayah jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, unik di antara 4 poin itu ternyata satu hubungannya antara pribadi yang melakukan itu dengan Allah. Yang lainnya hubungan orang itu dengan orang-orang di sekitarnya. Apa hubungan pribadi dia dengan Allah? Puasa. Dari sisi kesehatan kita tahu bahwa puasa itu adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah lainnya itu menjaga kesehatan tubuh dan itu sudah tidak terbantahkan. Bahkan untuk melakukan satu operasi besar, seorang pasien sebelum dibedah, sebelum dioperasi, itu dianjurkan puasa dulu oleh sang dokter. Menunjukkan puasa adalah bentuk menjaga kesehatan. Itu untuk diri orang yang melaksanakan. Coba kita lihat dengan hadis qudsi, as-shawmu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala orang yang berpuasa itu. As-shawmu li, puasa itu untukku, kata Allah. Artinya perbuatan puasa, hubungan antara si pelaku dengan Allah itu erat. Sedangkan 3 poin yang dikatakan oleh Rasul untuk mendapatkan kunci surga itu adalah hubungan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Man at'ama minkum miskinan. Siapa di antara kamu yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Kepedulian seorang muslim itu ditantang. Sudah diperlihatkankah, sudah diperhatikankah orang-orang di sekitarnya sudah makan belum? Bahkan orang-orang yang tidak ingin memperhatikan atau abai, tidak hirau dia, dianjurkannya orang-orang di sekitarnya tetap makan, tidak hanya tetangganya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, salah satu poin orang pendusta agama adalah orang yang tidak memperhatikan anak yatim, tidak mau memperhatikan orang-orang miskin. Sehingga ketika kita mampu melihat tetangga kita yang kurang dari kita, mungkin kita kurang, tapi ada yang lebih kurang. Alangkah indahnya berbagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ke muka bumi ini untuk ibadah. Berbagi itu ibadah. Kalau apa yang sudah Allah perintahkan kita lakukan, Allah itu Maha Kaya. Tidak segan-segan dia memberikan hartanya kepada kita. Kita memberi rasa senang kepada orang-orang kaya di sekitar kita, mencuri perhatian orang-orang kaya di sekitar kita, membuat hal-hal yang senang orang kaya di hadapan dia. Harapan kita supaya kita diperhatikan. Kapan kita terdesak, kita bisa pinjam uang, syukur-syukur dikasihnya. Itu dengan orang kaya. Kita punya Tuhan yang Maha Kaya.
pasti akan menemui itu ketika kita membantu orang-orang di sekitar kita, memberi makan orang miskin. Kemudian hubungan kita dengan orang di sekitar kita, man ada minkum al-yawma maridhan, siapa di antara kamu yang sudah menjenguk orang sakit. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa di masa nanti Allah murka marah, sombong kali yang di hadapan orang, semua manusia dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir sambil menunggu hisab. Allah marah pada saat itu. Sombong kalian, tak pernah kalian menjenguk aku. Umat manusia heran, apa ini? Kenapa Allah marah? Ketika ada saudaramu sakit, tetanggamu sakit, kau tak datang sama dia, padahal aku di sampingnya pada saat itu. Sombong kalian. Menjenguk orang sakit, kita mendekatkan diri kepada Allah selain untuk kesembuhan sang sakit itu sendiri. Lebih sering kita mendatangi orang sakit, potensi sehatnya itu luar biasa, lebih cepat. Kemudian kedekatan diri kepada Allah antara kita dengan Allah itu akan lebih baik, akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita dapat mensyukuri bagaimana nikmatnya sehat, hubungan kita dengan orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, siapa di antara kamu yang sudah menyelesaikan fardu? Kita tahu manfaat dari menyelesaikan fardu kifayah jenazah, membentuk atau mengingatkan diri kita bahwa sebentar lagi kita pun akan demikian, sehingga kita lebih bisa berjaga-jaga tentang amal hidup kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi